Enggak, yang ada namanya di sini. Kalau yang nggak ada nama ini tapi lengkap 2 ya. Update kan? Ada ini update. Rombongan dan pimpinan Universitas Andalas. Hadirin disilakan duduk kembali. Kepada Ustaz Muhammad CMA yang juga selaku penerjemah di acara kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ini yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu kuliah umum bersama dengan Atasih Agama Kedutaan Besar Arab Saudi, yaitu Syekh Ahmad Esa Al-Hazimi, dengan tema Peran Arab Saudi dalam melayani Islam dan kaum muslimin sedunia. Tentunya ini sangat menarik sekali. Untuk itu langsung saja kita simak, dan untuk sesi ini akan dibantu dengan penerjemah kita Ustaz Muhammad LCMA. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal ikhwatul kiram, fi hadha al-makan wa fi hadha al-waqt sanastami'u ila muhadarat fadilat Syekh Ahmad bin Isa Al-Hazimi تحت عنوان جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين، ونطلب من فضيلته أن يلقي كلمة فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، صاحب السعادة مدير الجامعة، الإخوة الحضور، أبنائي الطلاب والطالبات، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أشكر لصاحب السعادة رئيس الجامعة وإخوانه الوكلاء وكذلك المعلمون على حسن استقبالهم وكرم ضيافتهم وأعالي أخلاقهم، وليس بمستغرب على هذا الشعب الكريم، شعب إندونيسيا، فهو شعب مضياف وشعب لطيف وشعب كريم وشعب مسلم وأخلاقه عالية وشعب يهتم بالقرآن الكريم. Yang saya muliakan Bapak Rektor, yang saya muliakan para hadirin dan hadirat, saya berikan ucapan tahiyat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mengucapkan ribuan terima kasih atas sambutan yang sangat baik, jamuan yang sangat mulia, akhlak yang tinggi. Hal ini bukanlah suatu hal yang aneh bagi bangsa Indonesia, bangsa yang baik, bangsa yang mulia, bangsa yang memuliakan tamu.
bangsa yang memiliki akhlak yang tinggi dan bangsa yang memberikan perhatian kepada Al-Quran, karena bangsanya adalah bangsa Muslim. فنحن أحببناها حبا كثيرا، وهم أيضا يبادلون حبا كثيرا للمملكة العربية السعودية. وأنا أحببت هذه المنطقة، ولهذا زرتها الزيارة الثانية أنا وزميلي، وبإذن الله عز وجل سنزورها مرات من مرات إن أطال الله في العمر. Alhamdulillah, kami mencintai bangsa ini dengan kecintaan yang tinggi, sebagaimana bangsa ini juga mencintai Arab Saudi dan warganya dengan kecintaan yang tinggi. Kami mencintai dan menyukai provinsi ini. Oleh karena itu kami datang yang kedua kali, dan boleh juga ke depan akan berselang terus menerus untuk datang ke tempat ini. أما الموضوع الذي سنتكلم به أو فيه هو من جهود المملكة العربية السعودية وليس كلها، وأخترت هذا الموضوع بناء على طلب الإخوة، وذلك لعلم حبكم للمملكة العربية السعودية ولأهلها حكومة المشاعر. Adapun yang berhubungan dengan topik pembahasan kita pada hari ini yang akan kita bicarakan, yaitu tentang upaya-upaya dan peran Kerajaan Arab Saudi di dalam memberikan pelayanan kepada Islam dan Muslimin. Topik ini saya pilih-pilih, tidak semuanya, tapi saya pilih-pilih poin-poin yang akan disebutkan. Ini berdasarkan permohonan dari sebagian dari ikhwan, maka saya ingin menyampaikan ini karena ini menunjukkan bahwa kita semua mencintai Kerajaan Arab Saudi. Ya. Di akhir dari topik kita akan kita lemparkan 3 pertanyaan. Jawabannya persis apa yang ada di dalam yang disampaikan, insyaallah. Oleh karena itu diharapkan kepada kita untuk bisa mencatatnya dan kita berikan hadiah, ya, hadiah nanti insyaallah ta'ala. Nah, maka oleh karena itu mohon dicatat dengan baik. Yang bisa bahasa Arab insyaallah mudah-mudahan bisa langsung, tak perlu menunggu terjemahan saya. Yang tidak bisa berbahasa Arab insyaallah kita akan terjemahkan semaksimalnya. نقول وبالله التوفيق. الله سبحانه وتعالى خلق الناس من ذكر وأنثى وجعلهم قبائل وشعوبا ليتعارفوا. خلقهم شعوبا وقبائل يعرف بعضهم بعضا. قال سبحانه عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ولا شك أن لهؤلاء الناس من الأفخاذ والبطون والقبائل أوطان أو وطن يأويهم على تراثه وترعرعوا فيه وألفوه وامتزج حبه في نفوسهم. وحب الوطن فطري زاده الإسلام تأكيدا وعمقا مسألة متصلة في نفوس ساكنيه. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة نظر إلى مكة
وقال إنك أحب البلاد إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. ولما قال له ورقة بن نوفل أي النبي صلى الله عليه وسلم في بيت الوحي ليتني فيها جدعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو مخرجهم؟ قال ورقة نعم. فحب الوطن كما قلت سابقا حب الفطير. ألا ترى حتى الطير والدواب مهما هاجرت تعود إلى أوطانها حبا، وقد حب الله المملكة العربية السعودية من المميزات تضاعف فيها حب الناس، فهي أفضل الأوطان وأجلها وأعظمها قدرا، فهي تضم أقدس مدينتين على وجه الدنيا. Saya ucapkan dengan taufik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan, dan Allah jadikan mereka bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar satu sama lain saling mengenal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antaramu adalah orang yang paling bertakwa di antaramu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha memberitahukan. Dan tidak diragukan dari bahwasannya manusia-manusia ini, baik yang memiliki kabilah inti, mereka memiliki negeri yang mana di negeri itu mereka bisa tinggal dengan kekayaan yang ada di sana. Mereka tumbuh dan besar dan mereka mengenal baik negerinya, sehingga rasa cintanya telah mengakar pada jiwanya. Kecintaan kepada negeri atau kampung atau negara itu adalah merupakan kecintaan fitri yang telah Allah ciptakan di hati setiap manusia. Islam menambah lagi penekanannya dan pendalamannya, yaitu dengan masalah yang sangat mendasar, kecintaan di dalam jiwa. Ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau melihat Mekah dan mengatakan, sesungguhnya engkau adalah negeri yang paling aku cintai. Kalaulah tidak gara-gara kaumku yang telah mengeluarkanku darimu, maka aku tidak akan pernah keluar. Sebagaimana ketika Warqah bin Nawfal berkata kepada Nabi SAW pada awal turunnya wahyu, apa kata Warqah? Alangkah indahnya kalau seandainya pada saat itu saya ada menjadi seorang pemuda. Alangkah indahnya kalau seandainya aku masih hidup ketika kaummu mengeluarkanmu dari negerimu. Dan Rasulullah SAW bersabda, apakah mereka akan mengeluarkanku? Warqah menjawabnya, benar. Mencintai negeri, mencintai kampung, mencintai negara, sebagaimana aku sebutkan sebelumnya, itu adalah fitrah bagi seorang manusia. Tidakkah Anda melihat, yaitu burung atau binatang-binatang, bagaimanapun juga dia pergi jauh, pasti dia akan kembali ke tempat sarangnya karena rasa cinta. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan ke kerajaan Arab Saudi keistimewaan yang semakin menambah rasa cinta manusia kepadanya. Dia adalah negeri yang paling afdal, paling mulia, paling agung kedudukannya. Negeri ini telah merangkul dua negeri yang paling agung di seluruh dunia,
yaitu Baitullahil Haram, merupakan kiblat kaum muslimin. Dan yang diikuti lagi dengan masyair serta kota Madinah. والمملكة العربية السعودية كما قلت تضم أقدس مدينتين على وجه الدنيا، بيت الله الحرام قبلة المسلمين ومأوى أفئدتهم، وما يتبعها من مشاعر مقدسة عرفة ومزدلفة ومنى ومدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة المنورة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. فالمملكة بلد الإسلام والسنة وأرض التوحيد، أسست على نهج قويم من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وفهم السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. فهي دولة ودعوة، وقد شهد لها القاصي والداني وشهد لها أكابر العلماء بذلك. تتمتع المملكة العربية السعودية بموقعها الاستراتيجي بين دول العالم ومكانتها الدينية العظيمة، وخاصة في نفوس العالم الإسلامي، وعظم قدرها في قلوب المسلمين خاصة، وهي خصوصية دينية حباها الله بها تتميز بها عن غيرها. Sebagaimana saya katakan bahwa negeri ini bertambah dicintai oleh manusia karena negeri ini dalamnya ada dua kota yang sangat agung di permukaan bumi ini, yaitu yang pertama adalah Masjidil Haram, kiblat kaum muslimin semuanya, dan diikuti oleh adanya Masy'aril Muqaddasah, tempat-tempat yang suci, baik Arafah, Muzdalifah, Mina. Yang kedua kota Madinah, yaitu kota Madinah di dalamnya terdapat Masjid Nabawi. Maka kerajaan Arab Saudi adalah negeri Islam dan Sunnah. Dia adalah negeri Tauhid yang dibangun di atas kitab dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh ridwanullah alaihi. Maka dia adalah negara dan dakwah. Hal ini telah diakui oleh baik orang yang tidak suka maupun orang yang suka, baik orang yang jauh maupun yang dekat, dan telah diakui oleh ulama-ulama besar sedunia. فمنذ تأسيسها على يد الملك الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله رحمة الأبرار، وجزاه الله عن المسلمين خير ما جاز عبد صالح، وهي تحمل على عاتقها مسؤوليات والتزامات تجاه الإسلام ومسلم العالم، ونشر مفاهيم الإسلام السمحة ووسطيته واعتداله وأخلاقه العالية وتعاليمه السامية التي فيها العدل والرحمة والمساواة في الحقوق والواجبات. فقد قامت المملكة العربية السعودية على هذا المنهج الوسطي المعتدل الذي ينكر ويحارب التطرف والإرهاب. هذا الإسلام السمح الذي يحارب الغلو والتطرف والإرهاب والعنف والظلم والعنصرية. ومنذ تأسيس المملكة العربية السعودية وهي تعني بالحرمين الشريفين عناية فائقة وترعاهما أعظم الرعاية، وهذه مسؤولية حملها حكام المملكة على عاتقهم. فقد شهد الحرمان الشريفان أعظم عمارة في التاريخ لم يشهد التاريخ مثلها، تبهر الناظرين، قد قامت على رعاية قاصديهما من حجاج ومعتمرين وزوار، وسهلت لهم سبل الرعاية ووسائل الأمن والراحة حتى يؤدوا مناسكهم بكل سهولة ويسر، راحة بال وطمأنينة نفس، وسخرت كافة مؤسساتها لخدمتهم، واعتنت بقصة الكعبة المشرفة وبئر زمزم على أحسن وأفضل عناية واحترافية لا مثيل لها. Kerajaan Arab Saudi mendapatkan tempat yang strategis
di negara-negara dunia. Kedudukannya yang bersifat agama yang agung, khususnya di jiwa negara Islam, dan besarnya keagungannya di hati muslimin khususnya. Maka dia adalah negara yang bersifat khusus, yang bersifat agama, yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah kepadanya sehingga dia berbeda dengan negara lain. Semenjak dibangunnya atau didirikannya kerajaan Arab Saudi melalui tangan Imam Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Faisal Al Saud, semoga Allah memberikan rahmat yang luas kepadanya dan Allah berikan ganjaran kepadanya dan ganjaran atas kaum muslimin dengan sebaik-baik ganjaran. Bahwasanya Arab Saudi telah memikul di atas pundaknya tanggung jawab terhadap Islam dan kaum muslimin sedunia dan menyebarkan pemahaman Islam yang bertoleransi dan wasatiyah yang moderat, yang bersifat adil dan akhlak, yang penuh akhlak, yang memberikan norma-norma yang tinggi yang di dalamnya terdapat unsur rahmat, keadilan, kesamaan di dalam hukum dan kewajiban. Kemudian kerajaan Arab Saudi juga dengan metode moderatnya dan keadilannya dan toleransinya, dia memerangi bentuk ekstrim, bentuk radikal dan teroris, kekerasan, kezaliman dan sifat keunsuran. Semenjak dibangunnya atau sejak didirikannya kerajaan Arab Saudi memberikan perhatian yang khusus kepada Al-Haramain Syarifain, dua tanah suci yang mulia, dengan perhatian yang sangat tinggi. Kewajiban atau tanggung jawab ini dipikul oleh seluruh pimpinan-pimpinan di Arab Saudi di atas pundak-pundak mereka. Kedua tanah suci tersebut telah membuktikan besarnya pembangunan sepanjang sejarah yang belum disaksikan sejarah sebelumnya. Setiap orang yang melihatnya merasa terkagum-kagum atas perhatian yang tinggi, di mana kerajaan Arab Saudi selalu berusaha untuk memberikan kemudahan kepada pendatangnya, baik dari jamaah haji dan umrah, dan pengunjung-pengunjungnya dimudahkan baginya seluruh media-media untuk keamanan dan kenyamanan, sehingga mereka bisa menunaikan ibadah haji dengan bentuk seluruh kemudahan, kesenangan dan kenyamanan serta ketentraman. Maka kerajaan Arab Saudi mengeluarkan seluruh potensi yang mereka miliki untuk memberikan pelayanan kepada jamaah haji dan memberikan juga perhatian. Kerajaan Saudi memberikan perhatian khusus juga kepada kiswah Ka'bah atau kain seluruhnya Ka'bah, kepada air Zam-Zam yang dengan pemberian atau perhatian yang sangat-sangat tinggi, yang secara profesional yang tidak ada tandingannya. وما سجله التاريخ لتوسعة المشاعر المقدسة في أحسن وأفضل صور الهندسة والتقنية، ابتداء من مشهد عرفة ومشهد مزدلفة ومشهد منى والجمرات وشق الطرق العملاقة ومشروع القطار السريع، ما يجعل المؤرخون يتسابقون في تقليد ذلك، ومن يكون له السبب في تقليد محاسن المملكة العربية السعودية وحكامها في خدمة الإسلام والمسلمين والحرمين الشريفين، وما سطرته المملكة العربية السعودية من نجاحات شهد لها العالم أجمع، ومن ذلك فيما ابتلي به العالم أجمع في وباء كورونا، والتي شملت رعايتها المواطن والمقيم ومتخلف الإقامة النظامية والإجلاء رعاياها
ولم تكلف المواطن والمقيم ومخالف النظام أدنى كلفة بل تحملت كل شيء. Yang telah dicatat oleh sejarah, yaitu perluasan tempat-tempat pelaksanaan haji, tempat-tempat suci dengan bentuk arsitektur yang sangat luar biasa dan teknologi yang sangat baik, mulai dari tempat atau padang Arafah, kemudian Musdalifah, kemudian Mina, kemudian tempat melontaran jumrah, kemudian membuat jalan-jalan yang luar biasa, kemudian proyek pembuatan kereta api cepat untuk membawa jemaah, yang hal yang demikian menjadikan ahli sejarah berpacu-pacu untuk mentoreskan di dalam buku mereka bahwasanya menuliskan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh keluarga Saud dalam melayani Islam dan muslimin serta pelayanan terhadap kedua tanah suci Mekah dan Madinah. Dan apa yang telah ditulis atau yang telah dibuat oleh kerajaan Arab Saudi, dari apa yang telah dibuat kesuksesan oleh kerajaan Arab Saudi telah disaksikan oleh dunia semuanya. Di antaranya adalah penanganan terhadap wabah pandemi yang menimpa alam ini, di mana kerajaan Arab Saudi memberikan perhatian yang luar biasa, universal dan global semuanya untuk semua yang ada di dalam negara Arab Saudi, baik untuk penduduknya atau orang yang mungkin atau tinggal di sana secara legal atau yang berada di dalam secara ilegal imigrasi. Diberikan kepada mereka pelayanan yang luar biasa, tidak membebani sedikit pun kepada mereka, dan mereka diberikan pelayanan gratis tanpa dibayar sedikit pun. وامتدت أياديها البيضاء بل ومسؤولياتها والتزاماتها خارج الوطن في العالم أجمع وخاصة نحو المسلمين، وكذلك وقوفها مع العالم أجمع في محنه ومنحه، وحرص المملكة العربية السعودية على جمع كلمة المسلمين عبر كيانات عظيمة، ومنها منظمة العالم الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي والبنك الدولي الإسلامي وجامعة الدول العربية وغيرها، بل وفتحت جامعاتها لأبناء العالم الإسلامي دون أدنى كلفة، بل تقدم لهم الرعاية وكفالة المعيشة. وما الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة إلا خير شاهد، إلا خير دليل وشاهد للتاريخ لأبناء المسلمين، ناهيك عن جميع الجامعات السعودية التي تحتضن الأعداد الكثيرة من أبناء العالم الإسلامي بل ومن دول العالم أجمع. أنشأت المملكة العربية السعودية مجمعا خاصا لكتاب الله عز وجل طباعة وترديلا ونشرا على أحدث طباعة وتقنية تحت مسمى مجمع خادم الحرمين الشريفين للملك فهد بالمدينة المنورة. Perhatian kerajaan Arab Saudi terus-menerus, malahan tanggung jawabnya dan konsekuensi mereka terhadap di luar dari negeri mereka, di dunia semuanya, terkhusus terhadap kaum muslimin dan kaum muslimin yang berada di negara-negara yang kecil, bahwasanya kerajaan Arab Saudi ikut serta bersama mereka di dalam beban yang menimpa mereka atau kesenangan. Kerajaan Arab Saudi berusaha untuk mempersatukan suara kaum muslimin, mempersatukan kekuatan kaum muslimin dengan cara membentuk organisasi-organisasi. Di antaranya adalah organisasi alam Islami,
yang dimakan dengan Alam Islami atau OKI, kemudian Rabitah Alam Islami, kemudian juga bentuknya Bank Duali Al-Islami, yaitu Bank Internasional Islam, kemudian Jami'ah Duali Arabiyah, yaitu organisasi persatuan negara-negara Arab. Kemudian juga lebih dari itu lagi, bahwa Arab Saudi membuka kampus-kampusnya untuk mahasiswa-mahasiswi dunia Islam tanpa diberikan biaya sedikit pun, malah diberikan kepada mereka perhatian dan diberikan kepada mereka makan dan kehidupan. Jamiah Islamiyah yang ada di Madinah itu adalah salah satu contoh yang terbaik yang bisa disaksikan oleh sejarah. Belum lagi dengan kampus-kampus yang lain di Arab Saudi yang telah menerima anak-anak dunia Islam dan malahan dia dari negara-negara seluruhnya. Kemudian Kerajaan Arab Saudi juga membangun sebuah komplek yang khusus perhatiannya kepada kitab Allah, yaitu dengan membuat percetakan, ya, dengan teknologi yang terkini, dengan alat percetakan yang terkini dan teknologi yang mutakhir yang dinamakan dengan Mujamma Khalid Al-Haramain Syarifain Ittiba'at al-Mushaf Syarif fil Madinah Munawwarah, yaitu komplek percetakan dua pelayan tanah suci yang didirikan di kota Madinah, kemudian membagikan Al-Quran ke dunia Islam seluruhnya dengan bermacam-macam bahasa. تطبع سنويا ويطبع المجمع سنويا ملايين النسخ وبلغات شتى. كما تشرفت المملكة العربية السعودية بالعناية بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنشأت مركزا متكاملا للعناية بالسنة، ومقر ذا المركز مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة. Percetakan ini telah membagikan Al-Quran. Jutaan Al-Quran dibagikan setiap tahun dengan bermacam-macam bahasa yang ada. Kemudian juga Kerajaan Arab Saudi memberikan perhatian khusus juga kepada sunnah Nabawiyah dengan mendirikan sebuah studi center di dalam yang komplit untuk memberikan perhatian yang khusus terhadap sunnah, dan tempatnya adalah di kota Rasulullah SAW, yaitu Madinah Munawwarah. كما تستقبل المملكة العربية السعودية أبناء المسلمين حفظة كتاب الله عز وجل والسنة النبوية في مسابقتين، مسابقة تحمل اسم المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، وأخرى تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، تشجيعا لأبناء المسلمين على حفظ كتاب الله والسنة النبوية والعمل بهما. Sebagaimana juga Kerajaan Arab Saudi menjamu atau mengundang anak-anak kaum muslimin penghafal Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah di dalam mengikuti dua musabaqah atau dua perlombaan. Perlombaan yang pertama membawa nama pendiri kerajaan, yaitu Abdul Aziz bin Abdul Rahman rahimahullah ta'ala, dan yang kedua atas nama Raja Salman bin Abdul Aziz. Hal itu gunanya adalah untuk memberikan sokongan dan semangat bagi anak-anak muslimin untuk menghafal Al-Quran, menghafal kitabullah dan sunnah nabawiyah serta mengamalkannya. كما خصص خادم الحرمين الشريفين وفقه الله برنامجا متكاملا، وذلك
استضافة ضيوفه في الحج والعمرة سنويا وعلى حسابه الخاص، وفي أفضل خدمة ورعاية منذ خروج الحاج والمعتمر من بلده حتى عودته وتقديم أفضل خدمات يفوق عدد الحجاج آلاف الحجاج والمعتمرين. إن المملكة العربية السعودية حريصة كعادتها انطلاقا من مسؤوليتها نحو الإسلام والمسلمين على وحدة المسلمين واجتماع كلمتهم على سواء. Raja Salman bin Abdul Aziz Khalid Haramain Syarifain, dia mengkhususkan sebuah program yang lengkap. Di antaranya adalah mengundang tamu-tamunya untuk bisa mengikuti program haji dan umrah setiap tahun dengan biaya beliau sendiri, dengan memberikan pelayanan yang paling bagus dan perhatian yang sangat baik, mulai dari keluarnya yang diundang itu dari negerinya sampai dia kembali ke rumahnya dengan memberikan pelayanan yang paling afdal, dan ini memiliki atau jumlahnya melebihi dari ribuan dari jemaah haji. Kemudian Kerajaan Arab Saudi juga memberikan perhatian yang dalam sebagaimana kebiasaannya, karena berdasarkan rasa tanggung jawab terhadap Islam dan kaum muslimin dan mempersatukan kaum muslimin, mengumpulkan kalimat mereka dalam keadaan yang sama, yaitu melakukan hubungan antara mereka dengan baik. والمملكة سباقة على التواصل مع المسلمين بل مع العالم أجمع، ومشاركتهم محنهم وتقديم المعونة في جميع المجالات الإسلامية والإنسانية والاجتماعية والثقافية وغيرها، وخير شاهد جهودها في العالم ومنها الإغاثية والمواقف الإنسانية والوقوف مع الشعوب المنكوبة. Kerajaan Arab Saudi adalah terdepan di dalam berkomunikasi dengan seluruh kaum muslimin di dalam keadaan mereka atau kesusahan mereka, memberikan bantuan kepada dari beberapa sisi, ya, dari unsur keislaman, baik itu dari kemanusiaan atau sosial atau kebudayaan. Dan contoh yang terbaik usaha yang telah dilakukan oleh Arab Saudi di dunia ini di antara adalah memberikan bantuan-bantuan secara kemanusiaan dan membantu bangsa-bangsa yang ditimpa musibah. وما سطره ويسطره التاريخ ما قامت به المملكة العربية السعودية على المستويين الرسمي والشعبي من بناء المراكز والمعاهد وتشييد المساجد والجوامع في البلاد الإسلامية بل في بلاد العالم وغيرها، خدمة لأبناء المسلمين ونشر وسطية الإسلام واعتداله وسماحته، وهو المنهج الذي تسير عليه المملكة العربية السعودية. وكذلك حفر الآباء وتقديم الهبات من لدن خادم الحرمين الشريفين، ومنها البرنامج السنوي إفطار صائم مشاركة من لدنهم وفقه الله مع إخوانه في العالم الإسلامي في وجبة إفطارهم، وهديته حفظه الله لتوزيع أفضل الأمور لأبناء المسلمين أجمعين. Begitu juga Kerajaan Arab Saudi telah membuktikan secara sejarah apa yang dan telah dibuktikan oleh sejarah bahwasanya apa yang diberikan oleh Arab Saudi baik itu secara resmi dari negara maupun secara parsial dari bangsa dari penduduknya, bahwasanya dari anak di mana mereka membangun Islamic Study Center, membangun pesantren-pesantren dan membangun masjid-masjid di negara-negara Islam dan yang lainnya, memberikan pelayanan kepada anak-anak Islam dan menyebarkan kemoderatan Islam dan keadilannya dan toleransi Islam
yang merupakan itu adalah merupakan metode kerajaan Arab Saudi. Dan kemudian juga memberikan bantuan untuk membuat sumur-sumur gali dan memberikan hadiah-hadiah yang lain dari raja. Di antaranya adalah program yang bersifat tahunan, yaitu buka puasa yang ikut serta dengan saudara-saudaranya di dunia Islam dengan memberikan paket berbuka dan hadiah untuk mereka yang diberikan dalam bentuk pembagian kurma yang paling baik untuk kaum muslimin. المملكة العربية السعودية ضربت أروع الأمثلة بالتزامها بسماحة الإسلام واعتداله ووسطيته، وهذا المنهج الوسطي المعتدل الذي قامت عليه المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها، وهي تحارب التطرف والإرهاب والأفكار المنحرفة التي تبعث كراهية في نفوس العالم أجمع، فهي تحارب ذلك بفضل الله عز وجل، ثم بفضل حكامها، وكذلك بجهود علمائها وجهود رجالها المثقفين. فهي تضرب أروع الأمثلة في الوسطية والاعتدال، بل وأنها مثالا عظيما في مد يد العون للعالم أجمع في محاربة الأفكار الهدامة وفي محاربة الإرهاب وما يبعث وما يندرج تحت هذا المسمى مما يعادي الإسلام والإنسانية. Kerajaan Arab Saudi dengan prinsip toleransi dan moderat dan keadilan dan kesamaan, Kerajaan Arab Saudi telah berupaya untuk menanamkan hal itu kepada dunia Islam. Kerajaan Arab Saudi telah mampu untuk memerangi apapun bentuk kekerasan, radikalisme, dan ekstrem serta teroris, dan memerangi pemikiran-pemikiran yang sesat dengan bermacam-macam media, baik itu dengan media argumentasi ilmiah atau dengan cara yang lain, sehingga menanamkan bahwasanya Islam adalah terlepas diri dari pemikiran tersebut. فهي دولة إسلامية ذات سيادة يتمتع حكامها وأهلها بالأخلاق والاستقامة وحسن الجوار والوفاء بالعهود والصبر والحكمة والعدل والإحسان ومحاربة كل ما يكون فيه عداء الإنسانية، ولكنها لا تنام على ضيم ولا يخذل جارها، ولا تزال تمد يدها مبسوطة سخية للعالم أجمع في مشارق الأرض ومغاربها. Kerajaan Arab Saudi, dia adalah negara Islam yang memiliki otoritas sendiri, ya, yang dimana diberikan anugerah kepada pemimpin-pemimpinnya dengan akhlak yang baik, keistiqomahan, serta pertemanan yang baik, kesetiaan terhadap janji-janji, sabar, hikmah, keadilan, dan berbuat baik. Akan tetapi dia juga tidak pernah tidur dari kezaliman. Dia tidak membiarkan tetangganya yang terzalimi, selalu dia memberikan tangannya terbuka lebar untuk memberikan perhatian kepada semuanya. قامت المملكة العربية السعودية كما قلت على أساس متين ينص أساس حكمها على تعاليم الإسلام السمح والدعوة إلى الله بالحكمة والعظة الحسنة والحرص على الحفاظ على التوحيد والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر والعدل والمساواة وحريات العدل والقضاء، كما أنها تحرص على جمع كلمة العالم أجمع على كلمة السواء وعلى الأمن والاستقرار بين المسلمين بل بين العالم أجمع. أبناء الطلاب، هذه كلمات مقتطفات عن بعض ما صدر عن هذه البلد العظيم المملكة العربية السعودية التي يحبها العالم أجمع وخاصة العالم الإسلامي، لأنها كما قلت ضربت أروع الأمثلة في الأخلاق الحسنة وبحسن التعامل مع المسلمين ومع العالم أجمع. أبناء الطلاب، إن كان هناك كلمة أقولها بعد هذه الكلمات فإنها وصية أو وصيتين أقولها لكم. Kerajaan Arab Saudi sebagaimana telah disebutkan bahwasanya dia didirikan di atas dasar yang kuat. Dengan dasar didirikan di atas ta'lim Islam, norma-norma Islam, didirikan di atas dakwah kepada Allah, berupaya untuk menjaga atas tauhid, berdakwah kepada Allah, amar ma'ruf nahi munkar, didirikan atas keadilan dan kesamaan, kebebasan keadilan dan putusan. Apa yang saya sampaikan itu adalah bagian dari bentuk apa yang telah dilakukan oleh Arab Saudi, di mana mereka membangun kerajaan dan pemerintahnya dengan seluruh bentuk akhlak yang mulia, dengan toleransi yang tinggi, dengan adil dan kesamaan, dan kemudian para mahasiswa semuanya bahwasanya nanti insyaallah mungkin jika ada tambahan dari apa yang saya sampaikan tadi, yang saya sampaikan tadi itu adalah hanya sedikit dari ringkasan-ringkasan yang apa yang telah dilakukan oleh kerajaan Arab Saudi untuk melayani kaum muslimin dan Islam sedunia. Dan saya akan memberikan sedikit beberapa tausiah atau pesan-pesan kepada kita semua. أبناء الطلاب، وصيتي بعد تقوى الله عز وجل والاستقامة على دينه. الوصية الأولى الحرص على طلب العلم والمعرفة وبذل الجهد، فقد يسر الله لكم في هذا البلد العظيم المسلم سبل، جميع السبل في طلب العلم، وهذه السبل التي توفرت لكم لم يشهدها أسلافنا السابقين، وإنما الله سبحانه وتعالى أنعم بها علينا وعليكم في هذا الزمن. فيجب عليكم أن تستغلوا هذه الوسائل والحرص على طلب العلم، فأنتم بإذن الله عز وجل من تحملون هم بلادكم ومن تحملون هم المجتمع ومن ينظر إليكم المجتمع في جميع مجالات الحياة، وننظر إليكم وينظر إليكم ولي أمركم وكذلك دولتكم إلى أنكم أنتم شباب المستقبل وأنتم المثقفون بإذن الله عز وجل. Wasiat saya yang pertama setelah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah adalah menuntut ilmu, menuntut pengetahuan, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadamu di negeri ini seluruh kemudahan-kemudahan di dalam menuntut ilmu. Maka oleh karena itu pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya dan seluruh media-media di dalam menambah ilmu ilmu pengetahuan. Dan Anda semuanya adalah merupakan generasi yang akan datang, pemuda yang akan datang, yang akan meneruskan perjuangan negeri ini. الوصية الثانية: اعلموا
أن دينكم الإسلامي دين الوسطية ودين الاعتدال ودين الإحسان ودين الوفاء ودين الرحمة ودين الجوار ودين الأخلاق الحسنة. فعليكم بما تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم من منهج قويم صاف، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Wasiat yang kedua adalah sesungguhnya agamamu ini agama Islam, agama toleransi, agama wasatiyah, agama yang tengah-tengah, agama keadilan, agama yang memiliki akhlak mulia, agama al-wafa, agama yang merupakan bentuk kesetiaan, agama husnul jiwa, yaitu berbuat baik kepada tetangga. Maka oleh karena itu bagimu hendaklah berpegang teguh dengan apa yang telah ditinggalkan oleh nabimu, yaitu di atas Hajjatul Bayda, di atas ajaran yang jelas, kejelasannya yaitu malamnya sampai seperti siangnya. الوصية الثالثة عليكم البعد عن ما نهى الإسلام عنه من التعصب للجماعات والتحزب والفكر الضال الذي يؤدي بصاحبه إلى عذاب الله عز وجل، وهو مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. Wasiat yang ketiga adalah wajib bagimu untuk menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Islam, yaitu dalam bentuk fanatisme golongan, berkelompok-kelompok, dan dari pemikiran-pemikiran yang sesat yang menjauhkan kita dari agama yang lurus. الوصية الرابعة حافظوا على أمن بلادكم وعلى ولي أمركم وادعوا له بالتوفيق والسداد، فإن من مظاهر صاحب السنة أن يدعو لولي الأمر. Wasiat yang keempat adalah jagalah keamanan negerimu dan doakanlah pemimpin-pemimpinmu untuk diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tanda-tanda sunnah pada diri seseorang adalah memberikan doa yang terbaik untuk para pemimpinnya. فإن الكلام على ولي الأمر وعلى المسؤولين في المجالس والتنقيص منهم فإنه مخالف لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ولي الأمر هو قول الله عز وجل في أرضه، فمن أهان ولي الأمر أهانه الله عز وجل. Sesungguhnya membicarakan pemimpin-pemimpin negara, membicarakan orang-orang pemerintahan dan merendahkannya itu merupakan menyelisih dari manhaj Nabi, menyelisih dari syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pemimpin itu atau wali amr itu adalah wali Allah yang ada di permukaan bumi ini. Siapa yang menghinakan atau meremehkan serta merendahkan wali Allah di permukaan ini atau meremehkan pemimpin-pemimpinnya, berarti dia telah meremehkan wali Allah yang ada di permukaan bumi. الوصية الخامسة ألا وهي بر الوالدين، فمن أراد منكم النجاح والتوفيق والسداد فعليه أن يبر أمه وأباه، عليه أن يبر والديه كما قال الله عز وجل وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقد حرم الله عز وجل الجنة على كل عاق. Wasiat yang kelima adalah berbakti kepada orang tua. Siapa yang ingin
kesuksesan, siapa yang ingin kemajuan, maka adalah dia berbuat baik kepada ibu dan bapaknya. Berbakti kepada orang tua itu adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah perintah mengibadatinya. Allah berfirman, "Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana." Rabbmu telah memerintahkanmu agar kamu tidaklah mengibadati kecuali Allah semata, dan kepada kedua orang bapa berbuat baiklah. Maka orang yang berbuat baik kepada orang tuanya, dia akan mendapatkan surga dan api neraka bagi anak yang durhaka kepada orang tuanya. الوصية الأخيرة احترام المعلم. احترام المعلم الذي علمك وبذل جهده وأتعب حنجرته في تعليمك وتثقيفك والحرص عليك. فيجب على الطالب أن يحترم هذا المعلم، فإنك مهما قدمت له من احترام وتقدير فلن توفي حقه. Wasiat terakhir adalah muliakanlah gurumu. Muliakanlah gurumu yang telah mengajarkanmu, yang telah memberikan seluruh kemampuannya untuk kesuksesanmu. Berapapun engkau memberikan kehormatan kepadanya, maka engkau tidak akan mampu memberikan haknya. Maka oleh karena itu, muliakanlah guru yang telah mengorbankan. Kita menerima mahasiswa yang dianggap